Ketika semua lampu di kota memejamkan mata, kau mengangkat payung dan berjalan pulang sendirian. Apakah kau sangat merindukan agar jalan pulang bisa lebih pendek? Lebih pendek lagi? Rumah selalu menjadi lampu abadi bagi seorang musafir. Tak peduli seberapa jauh seseorang dari rumah atau dimanapun dia berada, lampu ini akan selalu menyinari jalan pulang ke rumah. Oleh karena itu ketika aku membaca puisi nostalgia oleh Yu Guanzhong saat masih muda, aku tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Aku malah merasa itu terlalu sentimental. Sekarang setelah aku lebih tua dan tinggal lebih jauh dari rumah, akhirnya aku sadar nostalgia bukan hanya sebuah perangko pos kecil. Itu adalah perjalanan pulang yang selalu aku impikan. Bos, berapa lama kamu sudah meninggalkan negara asalmu? 26 tahun. Setelah bercerita semalaman tentang pulang ke rumah, saat mengucapkan selamat malam kepada semua. Terima kasih kepada semua pendengar yang mendengarkanku tepat waktu setiap malam. Selanjutnya kita akan menutup program malam ini dengan lagu yang indah Selamat Malam. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar hebat. Betul jahe yang lebih tua memang lebih pedas. Meskipun Xiamen mengambil alih posisimu, siapa sangka para pendengar begitu menyukaimu? Kamu tidak tahu berapa banyak pendengar yang menelepon setiap hari untuk bertanya, kenapa DJ Bai tidak membawakan acara lagi? Jadi kepala stasiun dipaksa untuk membawamu kembali, meski jadwalnya tengah malam. Tetap tidak akan menghalangi pesonamu kan? Betul. DJ by Kitatella, membuat acara tengah malam lebih ramai daripada acara utama di siang hari. Rating terus naik. Tentu saja, sudah. Jangan sombong, aku sangat ngantuk, aku harus pulang tidur. Kenapa kamu mau tidur? Begini besok di rapat rutin. Mari kita lihat ekspresi Xiamen. Sejak Xiamen mengambil alih acaramu ratingnya anjlok ribuan mil, benar sekali. Itu hanya membuktikan bahwa aku adalah guru yang buruk. Aku pergi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo pergi, waktunya pulang kerja. Kakak, tolong tuangkan teh, hari ini ulang tahunmu. Anakmu bahkan khusus pulang dari luar negeri. Kamu sangat beruntung. Kenapa baru datang? Lama banget. Cepat duduk di dalam. Kakak, duduk di sana. Kakak, hari ini ulang tahunmu. Dan anakmu sudah pulang, ini kebahagiaan ganda kan? Selamat. Bibi, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Aku berharap umur panjang dan keberuntungan besar. Mana istrimu? Istriku sedang hamil, tidak nyaman baginya untuk keluar. Ya tentu saja. Jadi dia memintaku untuk menyampaikan salamnya. Setelah kamu punya anak, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Bibi, terima kasih Bibi. Kamu pergi kemarin? Ya aku pergi. Bagaimana kamu memberitahunya? Sudah aku beritahu. Aku bilang dia punya waktu 1 minggu. Selesai. Kita bisa dianggap sudah memperlakukannya dengan adil. Ayo temui sepupu tertuamu. Sepupu tertua. Halo. Aku dengar kamu sangat sukses. Ku dengar perusahaanmu membeli gedung kantor di Xingcheng, benar? Ada hal seperti itu, benar? Bagaimana dengan itu? Tidak bisnis apa yang sedang kamu jalani akhir-akhir ini? Apakah kamu tertarik? Aku tertarik untuk berkolaborasi dengan sepupu tertua di masa depan. Cukup, bagaimana bisa kamu bicara? Kolaborasi dengan uang sedikit yang kamu punya? Itu aku. Kamu ngapain? Kamu ngapain di sini? Zhuangqiu dia dari sini. Sepupu ipar. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Jangan macam-macam. Kamu? Kita pernah jadi saudara sebentar. Jangan bertindak sembarangan. Si Mei telepon 110. Kamu pikir aku bisa dengan mudah diintimidasi? Aku tidak meminta warisan apapun. Aku bahkan menanggung utang anakmu baik kalau kamu tidak mau berbagi beban. Tapi kamu bahkan ingin mengusirku dari rumahku sekarang? Aku hanya punya rumah ini, kalau aku diusir aku akan hidup di jalanan. Bagaimana bisa ada ibu mertua yang jahat seperti kamu?
Kamu pikir hidupmu akan baik-baik saja dengan cara ini? Kamu percaya bahwa hari ini aku akan bertarung sampai akhir denganmu? Dengan bersikap kejam seperti ini, tidak takut karma akan membalas. Oh ya, kamu sudah menerima akibatnya. Anakmu mati. Kenapa kamu tidak menahan diri? Kenapa masih mendorongku? Aku yang salah terhadap Shujie? Dia yang salah terhadapku. Dia mati bersama wanita lain. Aku sudah menerimanya, tapi kamu masih tidak berhenti. Kamu bahkan harus menambah luka hatiku. Ibu mertua yang kejam seperti kamu seharusnya disambar petir. Kalau mereka ingin kamu pindah, ya pindah saja. Kenapa harus berdebat dengan mereka? Dia sudah mati. Kenapa tetap tinggal di rumah itu? Paling-paling kembali saja ke sini, ke rumah kita di Hongjiang. Kamu juga bisa bekerja di stasiun TV di sini. Bukankah mereka mengundangmu untuk bekerja di sana? Mama, aku tidak tahan dengan ketidakadilan ini. Marah hanya akan menyakiti tubuhmu sendiri. Itu tidak akan mempengaruhi mereka, benarkan? Kakak, sup ayammu sudah dihangatkan. Ayo makan sekarang. Aku tidak lapar, aku tidak ingin makan apapun. Lihat dirimu, kamu sangat kurus. KOR, dengarkan mama. Cepat kembali, kamu tahu betapa aku merindukanmu. Tidak bisakah kamu memikirkan aku? Kalau kamu kembali, aku bisa melihatmu setiap hari. Aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu setiap hari. Seluruh keluarga kita bisa bersama lagi, bukankah itu indah? Pulanglah. Kakak, pulanglah, pulang saja. Kembalilah. Kamu apa salahnya mengakui kekalahan? Jangan bertengkar dengan mereka lagi. Kita tidak akan berhubungan dengan mereka lagi. Mama dan Papa akan membantumu melunasi hutang. Jangan memikulnya sendirian. Kamu terlalu mengecewakanku. Kupikir setelah bertahun-tahun ini, kamu akan berubah setidaknya sedikit. Tapi aku tidak menyangka. Kamu masih begitu kejam dan tak berperasaan. Seperti 20 tahun yang lalu. Egois, tak punya belas kasihan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Jie yang salah terhadap kakak ipar. Keluarga Kikitalah yang salah padanya. Dia melepaskan segalanya, tapi kamu masih ingin mengusirnya dari rumahnya. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Segera kembalikan rumahnya dan minta maaf padanya. Aku akan melunasi hutang Jie. Juga, aku tidak ingin melihat saudara-saudara kita yang disebut-sebut itu lagi. Ketika ayah sakit parah, tidak ada yang membuka pintu saat aku dan Jie mencoba meminjam uang. Ketika ayah meninggal, selain aku dan Jie, tidak ada orang lain yang menjadi pengusung jenazah. Di mana mereka saat itu? Mengapa mereka muncul sekarang? Kenapa aku memakainya terbalik? Geng Mochi, aku tidak percaya kamu tidak akan menundukkan kepalamu padaku hari ini. Bos. Bos? Ini Hans He. Tuan Qi. Duduk. Kamu Hans He?
Ya Tuan Qi. Tuan Qi tidak perlu mengantarku lagi. Mari bertemu lagi lain kali. Baiklah, selamat tinggal. Bagaimanapun juga aku tetap harus berterima kasih untuk makan malamnya. Sama-sama. Kuharap kamu bisa memperhatikan semua yang kukatakan hari ini. Sekarang ini milik siapa? Manajemen properti bilang. Mereka sudah menyewakannya ke perusahaan lain, mungkin mereka akan pindah dalam beberapa hari. Bilang pada mereka bahwa ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Semua hutang adikku di masa lalu akan kulunasi. Baiklah, akan kulakukan sekarang juga. Juga ada beberapa hal yang mungkin perlu kuberikan padamu. Itu barang-barang sisa Presiden Qi. Sebelumnya kakak ipar mengambilnya, tapi kemudian mengembalikannya. Kupikir paling cocok diberikan padamu. Kakak ipar? Itu Nyonya Bai. Jia. Dia hanya pria hina yang tak tahu malu. Kenapa kamu begitu jelas? Kamu menertawakanku? Kenapa aku tidak boleh tertawa? Pergi sana. Berapa banyak wanita yang bermimpi menjadi pacar kabar burung geng Mochi? Kamu punya romansa di udara. Siapa yang mau menjadi pacar kabar burungnya? Biar kulihat bagaimana aku akan menyiksamu. Mau pendapat jujurku? Bicaralah. Aku tahu kamu tidak keberatan di foto dan dipublikasikan di majalah gosip. Kamu pikir kamu dimanfaatkan. Kamu pikir kamu pintar tapi kamu bertemu dengan pria yang lebih pintar dari kamu. Kamu pikir kamu bisa tidak tahu malu tapi kamu bertemu dengan pria yang lebih tidak tahu malu. Kamu tidak bisa menerimanya, benarkan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau begitu aku akan lebih detail. Geng Mochi selalu menjaga profil rendah. Dia tidak suka muncul di depan media. Berdasarkan cara dia bertindak, foto-foto itu tidak akan muncul. Bahkan jika dia ceroboh, dia tidak akan begitu intim dengan seorang gadis di depan umum. Berdasarkan pengalamanku sebagai reporter hiburan yang berpengalaman, foto-foto itu jelas diposisikan, dia sangat tahu sudut kamera yang tepat. Dia sengaja melakukannya. Lalu kamu juga tahu dia sengaja melakukannya. Kamu sangat marah pada kasih sayang palsunya. Karena kamu menganggapnya sebagai yang sebenarnya, benarkan? Dia adalah seorang munafik yang berpura-pura menjadi manusia. Apa yang kamu lakukan? Aku memberitahumu, kamu terlalu mudah percaya. Pria seperti geng Mochi terbiasa berakting. Kamu tidak bisa. Baik, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dengan Eki dan Ikmu, jika kamu menggoda pria seperti geng Mochi, itu sama saja dengan mencari mati. Siapa yang tertarik padanya? Menyuruhnya memohon padamu bukan berarti menggoda dia. Apa yang kamu bicarakan? Teruslah berpura-pura kita tumbuh bersama. Kamu pikir aku tidak tahu perasaanmu? Jika kamu suka ya suka menyukai seseorang lebih baik daripada membencinya. Tapi aku perlu mengingatkanmu, jangan terlalu terlibat. Pria seperti geng Mochi tidak cocok untuk kita wanita biasa. Tidak apa-apa untuk berakting tapi jangan menganggapnya serius, oke? Apakah kamu mendengarku, Milania? Aku benci kamu. Apa kamu benar-benar memiliki pikiran jahat seperti itu? Kenapa kamu belum pergi? Kenapa Luo Hao belum menjemputmu? Menjemputku, kakaknya datang. Kakaknya sakit parah. Benarkah ya?
Dia pergi ke rumah sakit hari ini tapi hasilnya belum keluar. Selesai. Aku bilang pelan-pelan saja gadis muda. Hati-hati dengan cedera kakimu. Bagaimana KOR, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah, aku sudah sembuh. Oh ya Hayang, kepala stasiun baru saja menelepon, mengatakan kamu salah membaca 3 kata. Itu 150 RMB hilang. Apakah kepala stasiun sedang pergi dinas? Ya benar, dia sedang pergi dinas. Tapi dia mendengarnya saat di mobil. Beres sekali. Halo, MS Bye. kamu? Itu buruk, kamu sudah melupakan aku begitu cepat. Aku Kisuli. Oh, kamu, kenapa kamu menghubungi aku? Bukankah aku sudah bilang jangan menghubungi lagi? Aku ingin mengundangmu, makan, mari kita bicara langsung. Tidak ada yang perlu dibicarakan, aku terlalu sibuk. Jam 7 malam ini, aku akan menunggumu di restoran Macau Hotel Century. Kita harus bertemu. Apa itu? Hanya karena kamu mengajakku makan, kita akan makan bersama. Gila. Siapa yang mengundangmu? Ada sesuatu yang terjadi. MS Bye. Siapa kamu? Aku asisten khusus Mr. Qi. Dia sedang menunggumu di restoran. Siapa yang setuju untuk makan dengannya? MS Bye, jika kamu tidak pergi hari ini, aku akan datang setiap hari untuk mengganggumu. Di siang bolong, apa yang ingin kamu lakukan? Tapi sekarang malam. Baiklah, aku akan pergi. Aku ingin melihat jenis tipu muslihat apa yang bosmu berikan. Oke. Baik, silakan. Tidak perlu. Aku akan menyetir mobilku sendiri, kamu yang memimpin jalan. Oke. Aku baru kembali ke Cina, dan tidak tahu restoran mana yang bagus. Sekretariku merekomendasikan restoran ini, dan bilang cukup bagus. Dia memang bukan anak kandung. Dia tidak mirip Shujie sama sekali. Ada rencana untuk tahun baru? Kamu akan di mana? Aku akan pulang ke rumah. Bagus, untuk pulang ke rumah kamu, bisa menghabiskan waktu dengan orang tuamu. Apakah kamu tidak suka restoran ini? Mr. Qi, kenapa kamu bilang begitu? Frank, panggil aku Frank. Semua temanku memanggilku Frank. Baiklah Mr. Frank. Terima kasih banyak untuk makanannya, tapi aku harap ini yang terakhir kali. Karena tidak perlu kita bertemu. Kenapa? Bagaimanapun kita adalah saudara. Mr. Frank, aku harus mengingatkanmu, kita bukan saudara. Dulu kita masih saudara, aku tidak mengenalmu. Sekarang kita sama sekali bukan saudara. KOR, aku sudah dengar sedikit tentang apa yang terjadi. Aku juga tahu hubunganmu tidak baik dengan keluargaku. Jie adalah adikku. Kamu adalah istri Jie. Jie sudah tiada. Kamu sekarang adalah satu-satunya saudaraku selain ibuku. Karena itu aku ingin lebih dekat denganmu. Tidak, aku merasa itu justru lebih sulit. Mr. Frank, aku bisa memahami rasa sakitmu karena kehilangan orang yang dicintai. Tapi aku punya prinsip. Kita bukan saudara, apalagi kita bukan keluarga. Aku tidak ingin mengatakan apapun tentang keluargamu. Lagi bagaimanapun yang sudah meninggal perlu beristirahat. Dan ibumu adalah seorang yang lebih tua. Masa lalu sudah berlalu, aku tidak ingin membahasnya lagi. Aku benar-benar tidak ingin ada lagi keterikatan dengan keluargamu. Mari kita semua baik-baik saja masing-masing, oke? Mr. Ou. Pejai Mr. Ou. Silakan duduk.
Aku datang ke sini hari ini untuk memperkenalkan sekretaris baruku. Sapa semuanya. Halo, aku Lin Meya. Kita pernah bertemu sebelumnya. Terima kasih dan aku berharap kerjasama yang baik dengan kalian. Oke. Kembali ke pekerjaanmu. Aku akan membawanya untuk menemui manajermu. Miss Lin, ada masalah? Miss Lin, sebagai sekretarisku, kamu harus menyapa kolega-kolegaku. Ini tidak baik. Yah tapi, kalian sudah saling mengenal dengan baik. Aku pikir tidak perlu diperkenalkan lagi. Aku membawa Lin Meya ke sini hari ini untuk memperkenalkannya kepada kalian sebagai kolega agar saling mengenal. Mulai hari ini, dia sudah menjadi sekretarisku, dan kalian bisa menghubunginya jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jangan seperti waktu lalu. Sangat buruk untuk langsung masuk ke kantorku. Langsung sangat buruk. Oke. Kita perlu pergi ke departemen berikutnya. Ayo pergi. Peri. Apa itu Chen Zhe? Dia sekretaris saya sekarang. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Mr. Ou, saya akan mengembalikannya nanti. Jangan khawatir. Saya bosnya. Sekarang dia sedang bekerja. Tinggalkan saya sendiri. Jangan penasaran, tidak ada yang menarik. Oke, saya harus pergi. Kembali bekerja. Bekerja. Meya, bagaimana pekerjaanmu di grup O? Sangat baik. Manajer di Departemen RD. Sangat menghargai saya. Rekan-rekannya juga hebat. Saya berpendidikan tinggi, kamu tahu. Saya sangat memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Pernah dengar tentang Ouyang? Ya, saya tahu. Ada dua versi tentang kasus ini. Ada yang bilang, Lin Meya menggoda Ouyang ketika dia belajar di Prancis. Di sisi lain, ada yang bilang, dia bukan mahasiswa internasional dan keluarganya berbisnis di jalanan. Meya, apakah kamu bertemu Chen He? Tidak. Saya biasanya bekerja di Departemen RD. Saya tinggal di lab. Saya tidak punya waktu, kecuali untuk keluar makan dan ke toilet. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Itu panggilan promosi. Ya. Kamu. Nggak ada kesempatan untuk ketemu Ou yang pas kerjakan. Ayah,
Dia bosnya. Gue cuma orang kecil. Gue gak ada kesempatan ketemu dia. Lagian, kita gak ada hubungan apa-apa. Ngapain kita harus ketemu? Ayah jangan mikir yang macam-macam. Gue baik-baik aja. Tudou. Sajin. Gue datang. Panas nih. Oke. Dia manajer departemen penjualan. Mantan pacarnya Chen Ze. Sekarang dia sama Ouyang. Dan ngusir Chen Ze. Kasihan Chen Ze. Tapi lo tahu nggak gimana Lin Mei ya? Dapetin Ouyang. Ya pasti dia mabuk. Gue nggak tahu itu sebelumnya. Jadi dia nggak bisa dinilai dari penampilannya. Gue kira dia cewek baik-baik dulu. Siapa yang tahu? Ngapain dia kesini buat makan? Dia sekarang pacarnya Ouyang. Jadi pacar Ouyang itu gampang. Tapi kalau mau cinta sejatinya, itu nggak gampang. Betul tuh, malu-maluin aja. Dia pikir dia siapa? Dia cuma jago merayu. Halo? Lo di mana? Gue lapar banget udah jam makan siang. Pergi ke restoran Xiao Jiangnan. Ambilin gue mie yang chun sama iga kecap. Pangsit udang sama. Gue di sini. Ngapain lo teriak-teriak ke gue? Hai, pesanan lo udah siap. Minggir dulu, gue lagi main game. Ngapain lo marah-marah? Makanan gue mana? Gue mau resign. Tidak masalah kalau kamu merobeknya. Saya akan mengirim salinan ini ke departemen personalia. Saya hanya datang untuk memberitahumu. Saya akan mengundurkan diri. Kontrak kerja Anda dengan perusahaan adalah 3 tahun. Sudah berapa lama Anda bekerja? Apakah Anda punya rasa tanggung jawab? Bukan. Masalah tanggung jawab. Ada rumor tentang kita di seluruh perusahaan. Apakah kamu tahu itu? Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan? Mereka bilang aku jatuh cinta padamu. Mereka bilang aku menggoda kamu. Dan kemudian putus dengan Chen Ze. Saya di sini untuk bekerja. Saya tidak ingin mendengar omong kosong. Siapa yang bisa menanggung kerugian reputasi saya? Baiklah, bagaimana kalau ini? Saya akan mencodokin repat staff. Sekarang juga. Untuk menjelaskan hubungan saya dengan kamu. Bagaimana itu? Ouyang, saya tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Saya setuju menjadi sekretarismu. Tapi saya tidak menyangka ada omong kosong seperti ini. Baiklah. Ambil tas saya di meja kantor saya. Maaf Tuan Ou. Saya bukan sekretarismu lagi. Masuk dan ambil sendiri. Kontraknya ada di dalamnya. Bawa ke saya. Kita akan mengikuti kontraknya, oke? Hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja, sayang? Bagaimana bisa kamu begitu kasar? Kontrak kerja. Saya akan membacakannya untukmu. Poin kelima dari kontrak kerja. Jika pihak B mengundurkan diri tanpa alasan, selama masa kontrak, pihak A berhak menuntut kompensasi ekonomi. Bekerja selama 2 tahun tetapi kurang dari 3, harus mengganti 100.000. Bekerja selama 1 tahun tetapi kurang dari 2, harus mengganti 200.000. Kamu baru bekerja kurang dari seminggu sekarang. Di bawah kontrak. Kamu perlu mengganti 400.000.
400.000. Apa kamu punya uangnya? Jangan khawatir. Saya sudah memeriksa kontrak untukmu. Isinya menguntungkanmu. Lihatlah dengan saksama. Kamu pembohong dan aku bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa percaya orang sepertimu? Kontrak ini tidak berlaku. Ini hitam di atas putih. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Kalau kamu menandatangani kontrak dengan orang lain, periksa dengan cermat. Kalau tidak di masa depan, kamu akan rugi besar. Grup O membayar karyawannya. Gaji tertinggi di industri ini. Jadi karyawan punya kewajiban untuk mengambil lebih banyak risiko. Bagaimana kalau begini? Demi persahabatan kita, berikan aku setengah dari denda itu saja. Ouyang, kamu sengaja melakukannya kan? Kamu merencanakannya bukan? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menjaga hubungan tanpa ini? Kamu orang yang tidak tahu malu. Lin Meya, kamu itu tak punya otak dan tak berpikir panjang. Kamu tidak merencanakan apapun atau berpikir jernih. Kamu benar-benar selesai. Mengapa kamu tidak memikirkan ini? Chen Zhe dengan tegas putus denganmu. Dia mencampakkanmu. Sekarang kamu mempertanyakan aku? Kapan aku bilang, aku ingin bersamamu? Mengapa aku harus menjaga jarak darimu? Lajepila. Waktu kamu pertama kali datang ke perusahaan, apa dia terlihat seperti baru saja putus denganmu? Aku seorang pria, dan aku mengerti pria. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Tidak sesederhana kelihatannya. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan tetap di sini dan mencari tahu kebenarannya. Aku akan membersihkan namaku. Bagaimanapun aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Kalau kamu sudah mengerti, keluarlah dan belikan aku makan siang. Selesai. Li Weiwei, kamu boleh menyukainya. Tapi sebagai seorang gadis, bisakah kamu sedikit lebih tertutup? Bisakah kamu secara implisit mengekspresikan perasaanmu? Aku tidak bisa. Sayang, apa isi kotak makan siangmu? Apakah kamu ingat ketika Ouyang dulu datang ke rumah kita waktu kecil? Tentu saja. Waktu dia masih kecil, dia sering datang dan bermain dengan kita. Dia mengikuti aku setiap hari. Aku bosan dengan itu. Aku ingat sekali dia datang ke rumah kita dan memecahkan porselin kesayangan ayah. Kami sangat ketakutan. Tebak apa? Aku menemukan lem perekat dan menempelkan porselin ayah. Kupikir semuanya baik-baik saja. Ayah tidak yakin tahu. Tapi begitu ayah pulang, dia langsung tahu. Dia bertanya siapa yang melakukannya. Aku berdiri dan mengatakan itu aku. Dia langsung menamparku. Cap 5 Yari. Di wajahmu selama 2 hari. Aku menerimanya untuk Ouyang. Apakah itu bisa dianggap kesetiaan? Tentu saja. Apa yang ingin kukatakan adalah, setiap kali dia datang, dia selalu bertahan untuk makan malam. Benar sekali. Dia punya nafsu makan yang baik sejak kecil. Dia memang makan banyak. Bicara soal ini, masakan Nani Wang memang sangat lezat. Ouyang suka itu. Kotak makan siang ini, Nani Wang yang membuatnya sendiri. Nani Wang yang membuatnya. Nani Wang sudah tidak bekerja di selama lebih dari 10 tahun. Di mana kamu menemukannya? Puji aku dulu. Kenapa? Aku pergi ke rumahnya dan memintanya untuk membuatkannya untukku. Li Weiwei, kamu benar-benar mengejutkanku. Apa yang dia masak?
Sama seperti hidangan favorit Ouyang, ketika dia datang ke rumah kami di masa kecil. Semua rasanya, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku akan membawakannya makanan setiap hari. Aku tidak percaya hatinya yang kecil. Tidak akan meleleh karena aku. Siapa yang bisa melarikan diri? Selama dia adalah seseorang yang kamu sukai. Benar? Apa yang kamu lihat, Wei Wei? Tidak ada. Ayo pergi. Kakak. Aku tiba-tiba ingat. Aku harus membelikan Ouyang secangkir kopi. Kamu naik dulu. Oke. Tunggu sebentar. Aku akan memberikannya sendiri. Tentu. Chen Ze, biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kenapa aku harus menjawab teleponmu? Sangat lambat. Kenapa kamu datang dan bekerja di grup OU? Kenapa kamu menjadi sekretaris Ouyang? Apa hubungan kalian sekarang? Siapa kamu? Untuk menanyakan pertanyaan ini padaku. Jika aku ingat dengan benar, kita bahkan bukan keluarga lagi. Posisi apa yang kamu ingin aku ambil? Untuk menjawab pertanyaanmu. Maaf. Aku terlalu keras. Hubunganku dengan Ouyang. Apa itu sangat penting? Sangat penting. Kamu yang putus denganku. Aku sudah bilang iya. Kita sudah selesai. Kenapa kamu masih tanya itu? Apakah aku kerja di grup OU, atau jadi sekretaris Ouyang? Itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kenapa kamu lari ke Ouyang? Untuk menjauhkannya dariku. Apa kamu menikmati perasaan itu? Aku akan datang kalau kamu mau. Dan mengusirku kalau kamu bosan. Ya, aku sangat mencintaimu. Tapi aku bukan mainanmu. Kamu nggak bisa buang aku. Lalu panggil aku kembali. Aku salah. Bisakah kamu lakukan ini untukku? Tinggalkan grup OU. Dan berhenti dari Ouyang. Kenapa? Kamu lambat banget. Siapa yang lambat? Apa kamu ada kencan sama Wei Wei? Kencan apa, jangan nakut-nakutin. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak ada kencan sama Wei Wei. Dia bilang dia harus datang dan bawa makanan untukmu. Dan aku harus antar dia ke sini sendiri. Apa kamu benar-benar nongkrong dengan eksekutif wanita senior? Chen Ze, aku benci banget sama kamu. Aku benar-benar gak mikir dan ceroboh. Aku gak rencanain atau mikir. Aku benar-benar kacau. Selama periode ini, aku sudah berusaha untuk memposisikan diriku di posisimu. Aku sudah introspeksi dan mikir. Apa yang salah kulakukan? Apa alasan-alasan itu yang bikin kamu tiba-tiba benci sama aku? Kamu putus sama aku karena eksekutif wanita senior. Tidak. Apa yang kamu bicarakan? Saya Pa Yang bersama eksekutif wanita senior. Dari mana kamu dengar itu? Dari apa yang kamu tahu tentangku? Apa aku orang seperti itu? Maaf, Manager Chen. Sekarang aku sadar. Sepertinya aku sama sekali tidak mengenalmu. Aku akan terus bekerja di grup O dan menjadi sekretaris Ouyang. Aku bisa menentukan hidupku sendiri. Itu bukan urusanmu. Lin Mei ya. Lin Mei. Jarak yang begitu dekat. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang terjadi?
Kamu cukup pelupa. Kamu menumpahkan anggur merah padaku bukan? Jadi apa yang kamu inginkan? Apa kamu membawa makanan untuk Ouyang? Jika kamu ingin menggoda Ouyang, harus lebih banyak berpikir. Warung pinggir jalan tidak akan berhasil. Dia hanya makan di warung beberapa kali. Apa kamu benar-benar berpikir seleranya? Semurah seleramu. Kamu melihat kemana saat aku berbicara padamu. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Jauhkan diri dari Ouyang. Aku lupa memberitahumu. Lin Meya sekarang adalah sekretarisku. Aku perlu bertanya di mana dia. Dia harus segera kembali. Sebelum Li Weiwei tiba. Kenapa Lin Meya tidak menjawab telepon? Apa yang kamu lihat, Weiwei? Tidak ada. Kamu mau kemana? Nona Li Weiwei. Hai Denjen ini, Ouyang sendiri. Jika kamu pikir seleranya murah, silakan katakan padanya sendiri. Jangan libatkan aku. Selain itu, sekarang aku adalah sekretaris Ouyang. Maaf, ini jam kerjaku. Sekretaris? Aku ingin melihat apa yang kamu punya untuknya. Sebagai sekretaris. Semangkuk mie murahan? Baiklah, aku akan menggunakan semangkuk mie ini untuk menghukummu si pembohong. Kenapa kamu begitu penakut hari ini? Kenapa kamu tidak melawan? Benar kan? Lihat ini. Pangsit udang? Berani-beraninya kamu bermain-main? Melawanlah. Melawanlah. Aku suruh kamu melawan. Aku tidak akan melawan. Aku menggoda Ouyang. Terus kenapa? Aku menggoda dia dan sekarang aku bersamanya. Ada apa? Dasar jalang. Aku tahu itu. Akhirnya kamu mengaku. Kamu menggoda Ouyang. Dasar jalang. 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 Dasar jalang. Li Weiwei. Dasar jalang. Li Weiwei. Apa yang kamu lakukan? Kakak kamu datang tepat waktu. Si jalang itu mengaku dia menggoda Ouyang. Dia bilang sekarang dia bersamanya. Diam. Keluar dari sini. Kenapa kamu selalu membantunya, Kak? Kamu lupa dia menampan anggur merah padaku? Li Weiwei, diam sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sekarang. Lin Meya, kamu dari mana saja? Lama sekali beli makanan? Kamu bisa pergi ke barat. Pukul-pukul. Bagus. Dengar. Kamu harus membalas pesan WeChat saya tepat waktu. Kakak. Tidak. Bukan kamu yang saya maksud. Oke, saya akan segera ke sana.
Kakak, kamu ingin bertemu saya. Duduklah. Apa ini? Ini adalah berkas personalia sekretaris baru saya. Ada APA. Apa yang salah dengan sekretaris sebelumnya? Lulusan master sebagai asisten. Saya tidak tahu apa yang tidak kamu puaskan. Saya terlalu puas. Dia adalah mahasiswa master yang baik. Dan dia adalah sekretaris saya. Sangat disayangkan. Saya melihatnya melakukan pembersihan. Dan membawakan saya makanan. Saya tidak tega. Dia pantas mendapatkan posisi yang lebih baik. Saya menempatkannya di posisi yang lebih sesuai. Untuk perkembangannya. Ini baik untuk seluruh perusahaan kita. Kamu pikir saya di kantor sepanjang hari, dan tidak tahu apa-apa ya? Sekarang seluruh perusahaan sedang membicarakan hal tentang kamu dan Lin Meiya dan Chen Zhe. Saya akan memberimu 3 hari untuk menyelesaikan urusan dengan wanita ini. Dalam 3 hari, saya tidak ingin melihatnya lagi di kantor. Kenapa? Apa yang salah dengan Lin Meiya? Dia hanya bekerja di sini. Dia sudah putus dengan Chen Zhe lama sekali. Dan sekarang sekretaris saya. Kita sudah jelas. Tangan yang bersih tidak perlu dicuci. Apakah saya akan memecatnya? Karena rumor perusahaan. Bukankah itu sebuah pengakuan? Sekarang semua orang membicarakan. Kamu ingin memecat Chen Zhe dengan sengaja untuk bersama Lin Meiya. Apakah kamu tahu seberapa buruk ini akan terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan. Bagaimana orang-orang bergosip? Sudah kubilang padamu. Kita hanya punya hubungan atasan bawahan. Aku akan urus urusanku sendiri. Apakah kamu sudah mengurus urusanmu? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu memikirkan orang lain? Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk perusahaan? Sekarang gosip ini hanya beredar di dalam perusahaan. Jika seseorang menyebarkannya keluar, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang menunggu gosip tentang grup O? Kamu baru di sini beberapa hari, dan hal ini sudah terjadi. Aku khawatir perusahaan akan hancur karena kamu suatu hari nanti. Kakak. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku sama sekali tidak ingin mengambil alih perusahaan ini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ayah. Tapi dia peduli padamu. Jadi dalam hal ini, jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu tidak tahu apa yang dipikirkan ayah? Jika kamu benar-benar tidak ingin ikut campur, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak benci bertugas? Kamu bilang tidak ingin mengambil alih perusahaan. Tapi semua yang kamu lakukan sekarang, menantang kewenanganku. Kukira kamu hanya kekanak-kanakan. Tetapi aku benar-benar tidak menyangka. Kamu begitu munafik. Sikapmu benar-benar seperti ayah. Kakak. Apakah kamu harus mengatakan itu? Aku tidak tahu apa yang salah yang kulakukan. Sejak kamu lulus kuliah, kamu berubah. Kamu menjadi dingin padaku. Dan bahkan tidak memandangku. Betapa baiknya kamu padaku di masa kecilku. Ayah sibuk dengan pekerjaan. Dan ibu minum sendirian di rumah. Kamu satu-satunya yang merawatku. Kamu begitu baik. Aku selalu senang kamu adalah kakakku. Aku selalu bangga padamu. Tapi kenapa ini berubah sekarang? Apa ini karena aku anak kandung ayah? Aku tidak pernah mencoba mengambil apapun darimu. Sungguh, aku tidak bisa memiliki apapun. Kamu masih sangat naif. Kamu hanya melihat hal-hal dari sudut pandangmu sendiri. Kamu bukan aku. Kamu tidak mengerti bagaimana perasaanku. Sekali lagi, aku memerintahkanmu sebagai presiden grup O. Segera pecat Lin Meiya. Lin Meiya tidak melanggar aturan apapun. Dari perusahaan. Aku tidak akan memecatnya.
Aku memberikan bajumu yang kotor pada mereka untuk dicuci. Setelah dicuci bersih, aku akan membawakannya padamu sendiri. Meiya, aku benar-benar minta maaf untuk hari ini. Kami merusak Wei Wei. Aku akan membawa Wei Wei bersamaku di hari lain. Meminta maaf padamu secara langsung, oke? Aku tidak tahu gaya apa yang kamu suka. Ini beberapa baju untukmu. Pilih satu. Jika kamu tidak suka ini, kita bisa ganti dengan baju yang lain. Aku akan menunggumu di bawah. Jadikan dirimu nyaman. Jaga dia dengan baik. Nonlin, silakan luangkan waktu. Lama sekali membeli makanan. Aku benar-benar kelaparan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan dengan kantorku? Bagaimana itu romantis? Aku minta bantuan resepsionis untuk menyiapkannya. Makan siang dengan cintaku. Kamu di sini untuk membawakanku makanan. Kamu cukup bisa diandalkan. Aku kelaparan. Dari mana kamu membeli ini? Aku tidak membeli ini. Nani Wang yang membuat semua ini sendiri. Nani Wang. Maksudmu yang itu? Yang dulu pernah kerja buat kamu. Aku nemuin tempatnya. Dan minta dia masakin. Semua makanan favorit kamu waktu kecil. Rasanya sama nggak? Benar. Aku bakal bawa makanan buat kamu setiap hari. Bilang aja mau makan apa. Aku suruh Nani Wang yang masakin. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Pas aku di bawah tadi, aku ketemu lagi sama si Jalang Lin Meiya. Dia bohong bilang dia sekretaris kamu. Dia bahkan pergi beli sesuatu yang cuma beberapa dolar buat kamu. Dia mau bikin kamu nggak selera makan. Aku udah kasih pelajaran sama dia. Kalau nggak, dia bakal terus berbuat jahat sama kamu. Selain itu, dia ngaku dia cuma mau menggoda kamu. Dia sendiri yang ngaku. Kamu jangan sampai tertipu sama dia. Dia mana? Dia bukan sekretaris kamu kan? Ada apa sih? Kenapa dia nggak bisa jadi sekretaris aku? Aku yang nyuruh dia beli makanan di dekat jalan. Dia belum balik. Kamu ngapain sama dia? Jangan telepon dia. Adekku udah bawa dia pergi. Biar aja dia hilang. Dia nggak pantas jadi sekretaris kamu. Jangan bikin masalah buat diri sendiri. Coba dulu makanannya. Aku bawa khusus buat kamu. Coba dong. Aku nggak bakal melawan. Aku menggoda Ouyang. Terus kenapa? Aku menggoda dia dan sekarang aku sama dia. Ada masalah APA. Lihat. Ada yang ngerekam. Itu buktinya. Aku udah tahu. Akhirnya kamu mengaku. Kamu merayu Ouyang. Dasar Jalang. 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 Kamu ngapain melototin aku? Dia mengaku dia merayu kamu. Jadi aku kasih dia pelajaran. Tuan Li, Nona Lin tidak memilih satupun baju yang kamu transfer ke sana. Kenapa? Apa dia tidak suka? Dia lari ke toko dan beli sendiri. Oke, aku ngerti. Tuan Li, aku mungkin pergi sekarang.
Halo, halo. Berapa harga set ini setelah diskon 50%? 128. Oke, aku ambil. Di mana kamar pas? Di sana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tuan Li. Sama-sama. Aku punya banyak baju cantik untuk kamu. Kamu tidak pilih satu pun. Tapi malah keluar beli sendiri. Kenapa? Tuan Li, baju-baju itu terlalu mahal. Dan tidak cocok dengan gaya aku. Aku tidak bisa menyanyikannya. Selain itu, kamu baru saja mengeluarkan aku dari sana. Selamatkan aku dari malu. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Minum jus. Terima kasih. Turun dari mobil. Tidak, Turun dari mobil. tidak. Kamu ngapain? Jangan tarik aku tidak mau turun. Aku tidak akan minta maaf, jangan harap. Lepaskan aku. Oh, yang lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah minta maaf padanya. Lin Meya sedang menjebakmu, dan kau biarkan dia jadi sekretarismu? Apa kau terpikat olehnya? Lepaskan aku. Lepaskan aku kau. Aku tidak akan minta maaf padanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Minta maaf. Tidak. Lin Meya sekarang adalah sekretariku. Dia bekerja untukku. Kau mengganggunya seperti menggangguku. Minta maaf padanya sekarang. Kakak, kenapa kau tidak membantuku? Lin Meya, bagaimana bisa kau? Sangat munafik. Kau mengaku merayu Uyang. Di depanku? Apa yang kau perankan sekarang? Aku mencoba membantumu dan kau sangat tidak berterima kasih. Wei Wei, diamlah. Lihat dirimu sekarang. Kau melakukan kesalahan tanpa penyesalan. Dan terus menyalahkan orang lain. Apakah itu yang kami ajarkan padamu? Apa yang kau pelajari saat belajar di luar negeri? Apa kau tidak berpendidikan? Mr. Lee. Jangan marah. Aku baik-baik saja, aku tidak peduli. Ada banyak orang di lobi. Jangan memaksanya. Tidak. Li Wei Wei. Kau harus minta maaf pada Lin Meya sekarang. Atau aku tidak akan pernah bicara padamu. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Aku seharusnya tidak menumpahkan makanan di kepalamu. Di kepala siapa? Lin Meya. Oke, aku terima permintaan maafmu. Kamu baik-baik saja. Tentu saja, tidak masalah besar. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf lagi untuknya. Bagaimana kalau begini? Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan mentraktir Meya makan malam. Sebagai kompensasi. Ouyang ikut bersama kita bagaimana? Meya, bagaimana menurutmu? Terima kasih. Sejak kita masuk ke tempat ini, kamu belum mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang terjadi?
Hari ini di lobi perusahaan. Perselisihan Lin Meya dan Li Weiwei. Apakah kamu mendengarnya? Aku sedang member Hu Yang untuk memecat Lin Meya segera. Aku berharap dia akan setuju. Lin Meya adalah sekretaris Ouyang. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kupikirkan? Aku sudah selesai dengan Lin Meya sejak lama. Apakah dia datang bekerja di grup OU? Atau menjadi sekretaris Ouyang? Itu tidak ada hubungannya denganku. Sebelina masalah ini sekarang sedang menjadi heboh. Aku pikir kita bisa memanfaatkan ini. Di perusahaan ada rumor bahwa Lin Meya meninggalkanku untuk mendekati Ouyang. Mereka bilang dia menjadi sekretaris untuk menggoda Ouyang. Sekarang di lobi, di depan semua orang, dia mengaku di depan semua orang bahwa dia telah menggoda Ouyang dan bersama Ouyang. Tebak apa yang akan terjadi? Para pemegang saham di dewan direksi, apakah mereka akan mempercayai Ouyang untuk menjalankan perusahaan? Dan ayahmu. Aku tidak tahu apakah dia tahu ini sekarang. Jika dia tahu, bagaimana reaksinya? Selain itu, kita bisa menambah bahan bakar untuk rumor ini. Pada rapat perusahaan berikutnya, biarkan mereka mempercayakan tanggung jawab kepada Ouyang. Biarkan dia membuat rencana promosi keseluruhan grup untuk paruh kedua tahun ini. Tidak. Dia akan menghancurkan perusahaan. Dia tidak bisa menghancurkan perusahaan. Karena kamu masih di sini. Kamu tidak akan membiarkan Ouyang menghancurkan grup OU. Jadi kamu sudah punya rencana. Menunggu dia gagal. Pada saat itu, kamu akan keluar dan mengambil alih. Lalu, semuanya akan kembali normal. Namun, dalam prosesnya, semua orang akan melihat dengan jelas bahwa Ouyang hanyalah boneka yang tidak berguna. Setelah ini, dia akan semakin jauh dari posisi ketua. Terima kasih. Sama-sama. Ayo kita ganti tempat. Kita baru sampai di sini, kenapa ganti tempat? Saya sudah memesan di tempat lain. Sebelumnya, makanan mereka sangat istimewa. Benar-benar enak. Saya hanya ingin makan sesuatu yang lain hari ini. Kenapa kamu selalu berubah-ubah? Hanya saya yang bisa tahan dengan mukamu tahu? Saya mengerti, saya akan menyapa bosnya. Kalian tunggu di sini untuk saya. Oke. Selamat datang Tuan. Dirut Li sudah datang. Bos Wang, saya sangat menyesal. Tempat Anda untuk saya hari ini. Mungkin saya ingin membatalkannya, sesuatu yang mendadak. Sangat menyesal. Tidak masalah. Hubungi saja saya untuk hal kecil ini. Kenapa kamu sengaja datang ke sini? Itu hanya sementara diputuskan di bawah. Aku akan memberitahumu tentu saja. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa meninggalkan tempat yang bagus? Jangan bilang begitu. Oke, baiklah, pergi sibuk sekarang. Aku akan berkunjung lagi lain hari. Oke, aku akan sibuk. Dah. Oke.
Terima kasih hari ini. Sama-sama. Tapi videomu menyebar ke seluruh perusahaan. Kamu hebat. Kenapa kamu dibully oleh Li Weiwei hari ini? Dan kamu tidak melawan? Selain itu, dan kamu bilang di depan banyak karyawan bahwa kamu merayuku dan kita bersama. Apa maksudmu? Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Oke, kalau begitu. Aku marah saat itu. Pangsit udang dan mie tumpah padaku, dan terlintas di pikiranku. Aku tidak tahu kenapa. Aku bilang begitu. Kenapa melihatku? Katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu ganti restoran? Aku bilang aku tidak mau makan di sana. Bohong. Terus bohong. Berhenti. Itu karena kakakmu sedang makan di atas. Aku untuk kebaikanmu. Aku memikirkanmu. Kakakku. Tunanganmu sedang makan di dalam. Dan kita masuk. Kalau kita bertemu betapa canggungnya kamu. Ya. Kamu saudaraku. Kamu perhatian padaku. Aku harus berterima kasih padamu. Sama-sama. Untungnya aku tidak melihat kakakmu. Kalau tidak kakak iparmu akan sangat malu. Ayo kita ke restoran lain. Terima kasih. Setelah mengantar sekretaris, tolong atur perjalanan lain untukku. Biar ku beritahu. Baiklah dengan sekretarismu. Jika suatu hari kamu menggertaknya dan membuatnya marah, sekretarismu akan kabur. Aku akan mengambil alih kapan saja. Kejadian hari ini disebabkan oleh tanganmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak maksudmu apa? Apakah kamu suka Lin Meya? Halo Mama. Kamu di mana? Cepat pulang. Ada apa? Pulang dan kita bicara. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada apa? Mama meneleponku untuk pulang. Oke, pulanglah. Jangan biarkan Mama menunggu. Aku pergi.